riwayat At-Tabrani, dan dalam riwayat Imam At-Tabrani an Abi Hanifah, yang diterima dari Abi Hanifah, jalisul kubara'a wasailul ulama'a wa khalitul hukama'a. Ini masih perintah berkaitan dengan bagaimana kita untuk bermujalasah, ya, dengan orang-orang yang berilmu. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah mengatakan jalisul kubara'a, hendaklah kalian duduk atau bergaul dengan para pembesar-pembesar. Wasailul ulama'a, dan hendaklah engkau bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri itu diartikan salah satu mufasir ahli ilmu. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu in kuntum la ta'lamun, jikalau memang kalian tidak tahu tentang ilmu itu. Maka kata Rasul, wasailul ulama, bertanyalah kalian kepada ulama. Wa khalitul hukama'a, dan bergaulah dengan orang-orang yang cerdik pandai. Fa innal ulama'a, karena sesungguhnya ulama itu salah satu aksamin, ada 3 kelompok. Yang pertama, al ulama'u bi ahkamillah. Pertama ada ulama, orang-orang yang berilmu bi ahkamillah, terhadap hukum-hukum Allah. Siapa mereka? Wahum ashabul fatwa, itulah mereka yang disebut dengan ashabul fatwa, ahli-ahli dalam fatwa. Yang kedua, wal ulama'u bidatillahi faqat, ada ulama-ulama yang hanya mengetahui tentang zat Allah saja. Siapa mereka? Wahum al-hukama'u, mereka adalah para hukama. Siapa hukama itu? Biasa diartikan hukama adalah ahli marifat, hukama bisa diartikan ahli tauhid, hukama bisa diartikan ahli tasawuf. Ulama ahkamillah yang disebut dengan ashabul fatwa, dan ulama yang tahu tentang bidatillah yang disebut dengan hukama, mereka pada intinya adalah tahdibun lil ahlaki. Ulama yang pertama yang disebut dengan ahli fatwa, ulama yang kedua yang disebut dengan hukama atau ahli marifat atau ahli tauhid atau ahli tasawuf, pada intinya adalah tahdibun lil ahlaki, sama-sama untuk menitik beratkan perbaikan akhlak. Kemarin saya berdiskusi dengan mahasiswa, ada pertanyaan, Pak, katanya ilmu dulu akhlak dulu. Kalau saya secara pribadi menjawab akhlak dulu. Sebab kalau ilmu dulu, kadang tidak sedikit orang yang berilmu tetapi tidak berakhlak. Justru mereka terjerumus. Bukan hanya para pejabat yang terjerumus ke dalam
lingkaran korupsi. Juga banyak, mungkin di antara kita juga yang seperti itu. Karena hanya dia mencari ilmu, tapi dia akhlaknya diabaikan. Tapi insya Allah orang yang berakhlak, walaupun ilmunya biasa-biasa saja, dia lebih bermanfaat dibanding orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Walaupun kedua-duanya adalah sama pentingnya. Jadi kata ahli fatwa, kata para hukama, tahdibun lil ahlaki, sama-sama menitik beratkan ulama hukama, ulama ahli fatwa untuk menitik beratkan bagaimana untuk perbaikan akhlak. Li'annahum asraqat qulubuhum bima'rifatillah. Kenapa demikian? Sebab mereka adalah asraqat qulubuhum bima'rifatillah. Para ulama itu hatinya telah bercahaya dengan makrifat kepada Allah. Ahli ilmu, ahli hikmah, ahli makrifat, ahli tauhid, ahli tasawuf, hatinya telah bercahaya dengan cahaya makrifat kepada Allah. Wa asyraqat asraruhum, dan telah bercahaya jiwa mereka, hatinya sudah bercahaya, jiwanya bercahaya dengan apa? Bi anwari jalalillah, dengan cahaya keagungan Allah. Saya ulangi, ulama dibagi tiga. Yang pertama adalah ahli fatwa, yang kedua adalah para hukama. Lalu yang ketiga, wal ulama'u bil kismaini. Yang ketiga adalah ulama yang memiliki kedua-duanya, ya ahli ilmu, ya hukama, ya ahli fatwa. Siapa mereka? Wahum al-kubara'u, itulah para pembesar-pembesar, para syekh, guru-guru besar. Kedua-duanya dia miliki. Ilmu makrifat dia miliki, ilmu tasawuf dia miliki, ilmu tauhid dia miliki, dia ahli fatwa, dia ahli hukama. Itulah asyuyuh, pembesar-pembesar, guru-guru besar. Fa inna mukhalatata ahlillah, karena sesungguhnya bergaul dengan ahli-ahli Allah. Kalau dalam penjelasan lain, dalam redah hadis lain, ahli Allah itu kan orang yang gemar membaca Al-Quran. Kalau di sini ahli Allah adalah orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang bergaul, orang-orang yang bercampur, orang-orang yang duduk, orang-orang yang bermujalasah dengan ahli ilmu, taksibu ahwalan saniyatan, maka insya Allah akan mendatangkan sikap perilaku yang mulia. Tadi itu ya kan, kalau kita bergaul dengan orang yang berilmu, dengan orang yang soleh, minimal kita akan kecipratan bau minyak wanginya. Orang yang berjualan minyak wangi, walaupun kita tidak beli, adak-adak teing insya Allah bakal kaang sengitna. Fa inna mukhalatata ahlillah, karena sesungguhnya kalau kita bergaul dengan ahli Allah, ahli ilmu, dalam redaksi lain ahli Al-Quran, maka taksibu ahwalan saniyatan, maka insya Allah akan mendatangkan sikap yang mulia. Wan naf'u billahdi fauqan naf'i billabdi. Dan kemampuan memberikan manfaat tanpa ucapan. Maksudnya para ulama atau al-kubara atau al-suyuh ini
Kemampuannya bukan hanya memberikan ilmu ucapan saja, tetapi dia juga memberikan contoh suri tauladan yang baik. Teu cukup ku ilmu mungkul tadi teh, tapi kudu dibarengkan jeung akhlak. Tidak cukup orang berilmu tapi akhlakna teu hade, buat apa? Maka untuk melihat bagaimana ilmu yang kita miliki bermanfaat atau tidak, maka indikatornya dalam kitab Bidayatul Hidayah yang 7 tadi. Sebab tidak sedikit ada yang mengatakan al ulama su, ada ulama yang su. Disebut orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Dan mudah-mudahan kita semua setiap hari Minggu, setiap hari Ahad subuh, Ahad malam, kita insya Allah senantiasa disuguhkan dengan ilmu. Mudah-mudahan dengan harapan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dalam upaya untuk memperbaiki tadi bima'rifati bi ibadati rabbik, untuk memperbaiki ibadah kita. Minggu kemarin, Ahad kemarin, kita belajar tauhid, belajar fikih. Kita tahu gerakan sholat dari Pak Ustadz Hasan. Oh, ternyata takbir kudu kieu, sujud kudu kieu, ruku kudu kieu. Kan ilmu. Belum tentu lamun teu ngaji apa. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kemauan. Kurang sama-sama istiqomah memakmurkan masjid ini. Nu hese teh istiqomahna. Istiqomah itu yang harus kita jaga. Maka Rasul mengingatkan kepada kita, khairul a'mal adwamuha wa in qala. Amal yang baik itu adalah diantaranya walaupun dilakukan secara sedikit, cuma beberapa menit, tapi adwamuha, bagaimana kita untuk konsisten istiqomah bisa mengikuti menjalankan kegiatan pengajian ini. Kalau kita yang tidak memakmurkan masjid, mau siapa lagi? Jadi mudah-mudahan kita minta kepada Allah memberikan kemampuan, memberikan kemauan, ya, memberikan kesehatan. Ya, kadang mau teu sehat, datang ngaji. Aya nu sehat tidak punya kemauan, tetap teu ngaji. Allah berikan kemauan, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan salah satu tugas dan kewajiban kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Kita isi dengan majlis dzikir, kita isi juga dengan majlis ilmu. Itu saja. Bapak-bapak jamaah Masjid Mukhlisin Alahuddin, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.